orang-orang yang hanya mementingkan mental health adalah orang-orang yang mental tempe. Lu mikirannya mental health mulu, makanya karir lu di situ-situ aja. Nah itu lu bisa ngaca dari komen-komen lu. McLaren lu warna apa, bos? Hai, hari ini kita mau membahas aktivis mental health versus dengan pebisnis milenial. Opini terbuka kepada Timothy Ronald. Pertama-tama gue mau mengapresiasi diri lo yang sudah berani beropini di YouTube channel lo sendiri mengenai kehidupan yang ada di dunia ini. Khususnya mengenai keuangan, mindset, pendidikan, dan satu lagi lo membicarakan mengenai mental health. Lihat cuplikannya. Anak muda itu banyak yang dikit-dikit nyarinya kebahagiaan. Baru kerja dikit nyarinya, oh ini kerjaan ini bisa bikin gue happy atau enggak ya? Oh mental health gue di pekerjaan ini gimana ya? Banyak orang dengan pemikiran sama ini, banyak orang yang mental tempe gembel ini. Oke, gue mau beropini sebagai manusia dan juga sebagai mental health activist. Di sini, lo membahas bahwa orang-orang yang mencari kebahagiaan dari pekerjaannya atau orang-orang yang hanya mementingkan mental health adalah orang-orang yang mental tempe. Coba kita reflektif dari penelitian-penelitian yang ada. Sudah banyak kasus-kasus dan juga penelitian mengenai burnout dan juga orang-orang yang sebetulnya tertekan di tempat kerjanya yang tidak sehat. Karena video yang gue buat kemarin itu di take down sama TikTok, jadi ini anak nge-report ke TikTok dan video gue di take down. Padahal udah rame banget view-nya dan jadi rame tuh komenan dia isinya hujatan. Ternyata mental health aktivis itu bisa kena mental juga. Jadi dikira gue udahan, enggak, lanjut gue stitch lagi di sini. Lu enak, lu bisa bilang, oh orang tuh ada yang toxic, work culture, mental health, ya kan lu bilang, gue bilang mental health, mental tempe, bener mental tempe, ya. Lu bisa enak ngomong kayak gitu. Lu bayangin jadi ojol yang di pinggir jalan. Itu ada pilihan gak dia panas-panas di situ? Apakah dia bisa mikirin mental health? Dia pikirinnya tanggung jawab. Lu mikirannya mental health mulu, makanya karir lu di situ-situ aja. Nah itu lu bisa ngaca dari komen-komen lu. McLaren lu warna apa, bos? Kira-kira apa ya tanggapan saya dari dua orang lagi news tips ini ya. Yang satu berpendapat, hello, kalau bisnis misalnya lu mau kerja misalnya, lu hanya mikirin gimana mental gue terjaga nggak ya di tempat kerja yang ini gitu ya. Jadi nggak melulu harus dengan mikirin mentalnya kira-kira sehat dan bahagia nggak ya masuk di satu tempat kerja. Yang satu lagi si aktivis mental health ini berpikir bahwa hello, mental health itu perlu banget dipertimbangkan karena membawa beberapa penelitian terkait dengan burnout di tempat kerja. Kira-kira gimana nih? Benar nggak? Statement mana yang sesuai? Atau kalian bingung dengan dua orang ini statementnya? Jadi setiap orang ini sebenarnya bebas banget memberikan statement masing-masing. Ya bikin nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh adalah kita memberikan statement tanpa ada dasar apapun. Jadi menurut aktivis ini, ya menurut saya ya statementnya oke gitu ya. Menurut mas-mas bisnis milenial ini, menurut saya juga oke statementnya. Nah, yang bikin masalah itu apa sebenarnya sih? Yang bikin masalah adalah memaksakan dari pendapat masing-masing ini untuk bisa diterima dan memaksakan bahwa pendapat mereka ini adalah pendapat yang paling benar. Jadi, ya dua-duanya oke. Tinggal sebenarnya dua statement yang berbeda ini perlu kita tempatkan di situasi dan kondisi yang paling tepat. Kalau misalnya video terbaru ya, mas-mas bisnis milenial ini mengatakan bahwa memakai istilah ojol, mereka kadang nggak aware dengan mental health karena dia bekerja dengan responsibility atau tanggung jawab. Ini menarik banget untuk kita bahas ya. Bener nggak sih orang bekerja itu utamanya dengan responsibility ataupun tanggung jawab? Ternyata nih, nggak semua orang ketika bekerja itu dia memiliki responsibility atau tanggung jawab yang besar. Mereka hanya kerja ya asal kerja aja. Kalau disuruh dia nggak bisa gercep dan lain sebagainya, atau malah dia bikin kesalahan.
Nah, untuk case yang seperti ini, kalau pekerjaannya itu nggak terlalu under pressure banget gitu ya, yang bikin kita sampai pening dan lain sebagainya, maka jalankanlah dengan kata kewajiban ataupun tanggung jawab menyelesaikan tugas itu penting banget. Seperti yang disampaikan oleh mas-mas pembisnis milenial ya. Wow, ini ya gitu. Jadi statementnya bisa kita luruskan dan tempatkan di situasi dan kondisi yang paling tepat. Dan sebenarnya menurut Mbak aktivis ini, mental health itu perlu banget loh. Kita harus tahu nih dia burnout atau enggak dan lain sebagainya. Ini bisa kita terapkan di pekerjaan kantoran yang memang menuntut under pressure yang tinggi, menuntut dari berpikir kreatif dan cepat, atau dia nggak hanya modal menggunakan fisik aja untuk bisa menghasilkan uangnya. Tapi lagi-lagi, tekanan yang tinggi itu memang sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan. Resiko yang tinggi itu juga sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Tapi bukan berarti bapak-bapak ojol ini ataupun aktivitas yang lainnya yang menggunakan aktivitas fisik contohnya, mereka nggak punya resiko yang besar, sama-sama punya resiko yang besar. So, langkah bijaknya seperti apa? Yang paling pertama, nggak usah deh kita sebagai netizen menghujat ataupun misalnya memberikan statement bahwa punya siapa yang paling benar atau salah, nggak ada sama sekali. Jadi dua-duanya statementnya oke, bisa diterima, hanya saja di situasi dan kondisi seperti apa statement tersebut bisa ditetapkan. Nah, ini nih reaksi dari Lumina ya.